Friends, aku dengan Kiki. Dan aku Kevin, dan sekarang kita lagi ada di IndyFest 2025. IndyFest sudah pada tahu belum sih kalau IndyFest ini sudah terselenggara dari tahun 2020. Dan tahun ini IndyFest 2025 hadir dengan tema Adaptive and Resilience 25 Years of Shaping Tomorrow. Di acara ini akan ada 3 kelas berbeda yang bisa dipilih oleh para peserta. Dan tentunya masing-masing kelas itu pembicara dan temanya sangat inspiratif, apalagi buat kita nih, para Gen Z. Oh ya Ki, ngomongin kelas, kamu udah tau belum mau pilih kelas yang mana? Udah tahu dong, tapi sebelum kita masuk kelas, kita registrasi dulu yuk. Apa sih Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke kita-kita nih sebagai generasi muda di era sekarang yang teknologinya sudah semakin maju? Anak-anak muda gitu ya, supaya bisa lebih adaptif. Karena kita tidak bisa stick kepada satu hal saja, kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dan juga harus tangguh terhadap perubahan-perubahan tersebut. Jadi keahlian ataupun kemampuan dan motivasi untuk selalu belajar supaya kita bisa beradaptasi tadi itu ya. Jadi ya bangunlah jejaring ini dan juga poin-poin yang pasti masih abstrak gitu ya, karena baru pertama kali mendengar atau baru pertama kali tahu. Nah ini hal-hal ini harusnya bisa menjadi area untuk kita tahu lebih banyak lagi gitu. Jadi ini hanya starting point lah, anggap seperti itu. Gitu. Peserta sudah mulai berdatangan dan registrasi nih. Langsung aja yuk kita tanya-tanya para peserta yang sudah hadir. Buat aku pribadi sendiri, untuk rangkaian Indika ini, acaranya ini benar-benar sangat amat ngebangun connection antara kita dari subsidiaries lain dan juga untuk masing-masing entity di dalam Indika Energy Group itu sendiri. Penasaran dengan bagaimana kita anak muda bisa memiliki mindset yang adaptif, kemudian kita bisa akhirnya mengembangkan diri, berkontribusi, baik itu hanya untuk Indika dan juga untuk bangsa Indonesia. Tujuan saya ini datang untuk belajar banyak sekali hal dari narasumber-narasumber kita yang sangat bermanfaat. Yang diharapkan adalah tentu suatu semangat yang positif yang didapat dari sini dan bisa menjadi pengembangan diri di kemudian hari dengan lebih baik. Semoga kedepannya kita semuanya bisa menghadapi tantangan dan perubahan dalam bidang apapun. Selain itu, di IndyFest 2025 kali ini juga ada yang seru nih, yaitu Interactive Wall. Di mana di sini para peserta bisa berpartisipasi menjawab beberapa pertanyaan yang ada di tembok seputar tema yang diangkat di masing-masing kelas. Wah, pada antusias banget nih si Interactive Wall-nya. Acaranya sudah mulai nih, diawali dengan opening talks dari Bapak Aziz Arman selaku Presiden Director and Group CEO Indika Energy dan Ibu Aprida Sondang selaku Managing Director Indika Foundation. Indika Foundation sendiri punya visi untuk membangun manusia Indonesia supaya bisa unleashing their potential. Masalah yang ada di dunia ini tuh gantinya cepat banget. Dan jadinya kita sebagai manusia generasi muda tuh harus punya kecakapan dan kecepatan berpikir gitu. Nah kalau misalnya ketemu tantangan kayak bola membal itu resiliensi, jadi harus cepat balik lagi gitu. Jadi tantangan itu nanti bisa bantu kita justru untuk bounce back gitu sih. Selanjutnya ada inspiring talks dari Kawi Darmika Agung selaku partner sistem IQ and co-founder Indo Relawan. Tapi ada time bound-nya gitu. Makanya tugas kita semua di sini untuk cari experience di mana kita harus atau teman-teman mengalami kegagalan dan bangun lagi. Para peserta kelihatan serius banget ya mendengarkan sesi ini karena memang inspiring banget isinya. In a way, it's an era that is dynamic and has a lot of opportunities gitu. Jadinya mudah-mudahan jadi lebih positif gitu anak-anak muda. Jadi punya mimpi atau goals yang larger than life, larger than yourself. Karena purpose ini akan menjadi sumber energi dan tujuan yang membuat kita termotivasi untuk bergerak dan belajar terus gitu. Dan punya growth mindset untuk mau mengadopsi teknologi tersebut dan bergerak untuk menciptakan sesuatu yang positif dengan teknologi tersebut. Semoga IndyFest ini berdampak kepada anak muda di Indonesia dan juga bisa membantu Indika Energy untuk terus transisi dan berkembang dan berdampak.
Setelah Inspiring Talks dari Kawi dan Mika, sekarang peserta dibagi ke dalam 3 kelas yang masing-masing memiliki tema pembahasan yang berbeda. Bingung kan mau ikut kelas yang mana? Semua temanya menarik banget soalnya. Kita langsung aja yuk ke Kevin. Gimana keseruan di Breakroom 1 yang ngebahas Beyond Degrees, Mind That Creates and Contributes. Silakan Kevin. Dari semua pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, itu saya selalu berusaha untuk belajar sebaik-baiknya. Jadi immerse in the experience on your job, whatever it is. Mau itu big, mau small, mau lagi di komunikasi atau di program, apapun itu teman-teman harus tahu bahwa kamu tuh lagi dibawa, dibimbing ke sebuah learning journey yang masih panjang. Kalau menurut saya ini oke banget ya, sebuah perusahaan energi yang sudah berdiri sekian lamanya bisa menyelenggarakan setiap tahunnya festival untuk para partner, juga para karyawan-karyawan di dalamnya, team members di dalamnya untuk bisa lebih resilient lagi. Dan aku lihat tuh topik-topiknya tuh sangat pokok dan relatable gitu ya untuk kita sekarang. Ada teknologi, ada AI, ada resilience, ada adaptif. Jadi menurut aku ini bagus banget dan mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang hadir di hari ini. Tapi yang tidak kalah penting sebenarnya adalah jangan hanya fokus di Jakarta, tapi disebarluaskan juga ke daerah sehingga ada banyak teman-teman kita daerah yang kemudian bisa belajar juga dari apa yang kita dapatkan di sini. Dan itu PR besar yang harus kita lakukan bareng-bareng. Tidak hanya Indika tapi juga kita semua. Nah, yuk sekarang kita tanya Kiki, keseruan apa sih yang ada di Breakroom 2? Silakan Kiki. Thank you Kevin. Nah sekarang aku lagi di Breakroom 2 nih yang tema pembahasannya adalah From Us to the Future, Building a Healthier Generation. Dari judulnya aja udah inspiratif banget ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu harus mulai dari awal nih bagaimana caranya supaya pola hidupnya itu berubah. Mulai berpikir hal-hal yang perilaku-perilaku yang memang mengarah kepada menjaga kesehatan. Tips simpelnya adalah yang pertama kita harus mulai. Ya. Yang kedua, kita harus menemukan circle yang membantu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang merubah pola perilaku kita supaya menjadi lebih sehat dan sekaligus memastikan bahwa kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan baik. Biasanya sih kita sekarang mikirnya ada 2 arah ya, ada positive reinforcement, ada negative reinforcementnya. Ya kayak bad news, good news gitu ya. Nah bad newsnya dulu nih. Jadi kalau misalnya banyak dari kita yang gagal untuk memulai gaya hidup sehat itu dari sedini mungkin, saat ini tuh banyak penyakit-penyakit kronis yang sudah muncul di umur yang lebih muda. Misalnya pasti sudah sering dengar sakit jantung di umur 30-an, stroke di umur 30-an, dan kanker juga terdeteksi di umur 30-an. Dan itu menjadi masalah karena itu adalah hal yang berjangka panjang, kerugiannya banyak baik dari waktu, finansial, dan tujuan hidup gitu ya. Itu untuk bad newsnya. Good newsnya adalah sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan lebih aksesibel saat ini. Kita intip suasana di Breakroom 3 ya. Ini temanya relevan banget nih sama kehidupan anak muda sekarang, yaitu tentang Artificial Intelligence atau AI. Tema ini ngebahas tentang bagaimana AI ini bukanlah sebagai ancaman, tapi justru bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja kita. Jadi pertama kita harus paham dulu teknologinya seperti apa. AI itu apa sih? Ada banyak aspeknya gitu ya. Yang sering kita ajak ngobrol kayak misalnya ada Gemini, ada ChatGPT, itu kan large language model. Jadi kita harus educate ourselves soalan kapabilitasnya. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak. Karena begitu kita tahu mereka bisa melakukan apa si AI ini, tentu dari situ akan muncul apa aja nih kerjaan yang bisa saya offload ke mereka, apa aja yang enggak. Jadi kita bicara memang teman-teman generasi muda itu sudah terpapar langsung ketika lahir, ketika tumbuh berkembang dengan teknologi. Jadi harusnya kalau kita ngelihat AI, teman-teman generasi muda lah yang harusnya paling cepat adaptasi, karena kata kuncinya kan di situ. Gimana caranya supaya teman-teman bisa meleverage dan adaptif terhadap cara kerja yang paling sesuai dengan menggunakan AI dalam kesehariannya, dalam kehidupan profesionalnya, dan lain sebagainya. So, take it as your advantage. Selesai sesi breakout, masih banyak kegiatan seru lainnya. Salah satunya adalah sesi networking, di mana para peserta diberi kesempatan mengenal satu sama lain lewat permainan bingo card. Ada juga pembagian door prize yang seru banget. Kamu mendapatkan 1-2 voucher senilai 100.000 hingga Hakina Mulyani. Dan pengumuman pemenang konten story.
Gimana Indie Friends? Seru banget kan acara IndieFest 2025 kali ini? Banyak banget insight yang bisa kita ambil dari para pembicara kita hari ini, yang pastinya bisa ngebuat wawasan kita lebih luas. Setuju banget, Vin. Dengan kita sudah mengikuti semua kegiatan yang ada di IndieFest 2025 ini, membuat kita semakin paham caranya beradaptasi dan juga tetap tangguh untuk menghadapi perkembangan zaman. Benar-benar pengalaman yang berharga banget. Setuju banget, Ki. Tapi sayangnya kita sudah ada di penghujung acara nih, Indie Friends. Kita harus pamit. Tapi jangan khawatir, nantikan IndieFest selanjutnya di tahun-tahun berikutnya yang pasti lebih keren, seru, dan informatif. Untuk saat ini kita pamit, saya Kevin. Dan saya Kiki. Sampai berjumpa di IndieFest selanjutnya. Dadah!